Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aliyah. Ketemu lagi dengan kita bertiga, ada Dr. Alia Hidayati dan juga Ustadz Suharyo AP. Nah, kita akan ngebahas satu tema, sahabat Aliyah, yang lagi booming banget. Hashtag kabur aja dulu. Nah, ini tuh saya penasaran banget gitu ya. Kok banyak banget hashtag kabur aja dulu? Apakah Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Nah, ini kita akan ngobrolin nih ya, tuntas sampai setuntas-tuntasnya pokoknya. Jadi sahabat Alia harus pantengin beberapa part yang akan di-upload di podcastnya Dr. Alia _THT. Nah, kita akan ngobrolin hashtag kabur aja dulu ya, Ustadz dan juga Bu Dokter. Ini yang punya ide ini pasti Bu Dokter ini. Yeah. Kekinian banget gitu. Saya aja kadang suka luput dari penglihatan. Penglihatan di media sosial gitu. Nggak FYP sih. Iya, FYP ku apa ya? Diskonan paling. Nah, iya Bu Dokter, emang lagi rame banget ya hashtag kabur aja dulu. Nah, ini emang Indonesia sedang tidak baik-baik saja kah? Nah, ini sepertinya kita menyinggung bicara nasionalisme. Ya, cinta tanah air. Nah, cinta, namanya cinta ya. Cinta sama apa aja itu butuh kesabaran, pengorbanan, dan ketabahan. Dan cinta ini ya, dalam hal ini nasionalisme itu dibutuhkan tiap saat, terutama saat sedang tidak baik-baik saja ya. Dan saat kita seolah tak punya kuasa apa-apa untuk mengubah atau memperbaiki keadaan. Jadi jangan pernah kita menjudge ya yang posisi di dalam ya, di dalam Indonesia itu mesti nasionalisme tinggi, yang di luar enggak, belum tentu juga. Betapa banyak kita saksikan ya yang di dalam Indonesia ini malah ngeberantakin yang kayak gitu, tambah tidak amanah ya, berkhianat, tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang seharusnya memang sudah jadi tanggung jawabnya, seperti itu. Sementara yang di luar di luar posisi di luar Indonesia pun juga tidak sedikit yang selalu berusaha memberikan kontribusinya walaupun dianggap remeh, bahkan tidak direspon dan sebagainya. Itu jadi maksud saya tidak berarti posisi atau lokasi di dalam itu lebih baik atau lebih tinggi nasionalismenya dibanding yang di luar. Begitu. Jadi hashtag kabur aja dulu ini lebih ke orang-orang di Indonesia yang memilih untuk kabur ke luar negeri gitu ya. Ya, kabur ke luar negeri itu karena merasa ya segala hal support system ya di sini itu tidak mendukung perkembangan mereka untuk mendukung kejayaan bangsa ini, seperti itu. Jadi mereka mencari way out ya di luar sana, mana tahu itu lebih baik untuk penghidupannya pribadi dan juga nanti untuk mendukung bangsa. Mana bisa mendukung bangsa kalau penghidupan pribadinya juga belum baik ya, sampai pikirannya begitu. Dan itu juga tidak salah. Seumpama pergi ke luar untuk mencari entah pekerjaan, pendidikan, atau mendukung keluarganya yang sudah tinggal di sana, dan alasan apapun itu ya, asal tetap memberikan kontribusi, walaupun tuh mungkin itu tadi remeh ataupun kecil, selalu berikan kontribusi untuk kejayaan bangsa ini. Iya. Kalau dari sudut pandangnya Ustadz Suharyo seperti apa, Ustadz? Ya, dari hashtagnya itu kan kalau dibaca itu ya kabur aja dulu. Itu kan sementara. Ya, kalau nggak ada kata dulunya itu mungkin bisa abadi ya kaburnya itu. Kabur aja sekarang. kabur aja gitu. Kabur aja deh dari Indonesia gitu. Tapi kalau kabur aja dulu itu ya transisi lah, sementara. Kita hargai anak-anak yang kreatif itu untuk mencari kesejahteraan, karena hidup itu tanpa kesejahteraan kan nanti malah membebani pada yang lain. Kalau bangsa sekarang ini sedang sibuk-sibuknya melakukan pemotongan anggaran belanja di sana sini, kan berarti Indonesia ini sekarang sedang masalah soal keuangan. Jadi jangan salahkan kalau anak-anak muda sekarang itu pilih alternatif untuk bisa meninggalkan Indonesia dalam rangka mendapatkan kesejahteraan di tempat barunya. Dan ini sebenarnya sudah lama. Artinya bukan sekarang saja, sebenarnya anak-anak muda itu kan sudah banyak yang kerja di sana, kuliah di sana, jadi kerjaan macam-macam itu
ke luar negeri. Sekarang aja agak kayak terkaget kita karena ada hashtag macam-macam di sosmed ya. Iya. Ya, sebenarnya itu sudah hal yang biasa. Iya. Kayak sebenarnya juga antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Ditanyain orang-orang atas, coba ditanyain dari semuanya, anak, keponakan, sepupu, nggak ada kan yang sekolah di negeri. Iya nggak sih? Jadi ya kayak gitu ya Bu Dokter ya. Jadi memang ada sebuah masalah ini karena kayak berasa dibesar-besarin gitu ya Ustadz ya, karena ada hashtagnya ini juga gitu. Padahal sebenarnya memang udah dari dulu kok masalah banyak banget TKI, TKW gitu. Bahkan mereka itu kita sebut sebagai pahlawan. Devisa. Kita hormati mereka. Karena banyak sekali yang masuk sebagai katanya Bu Dokter sebagai kontribusi mereka yang tinggal di luar negeri kepada bangsa sendiri, sementara di dalam kita kan ya termasuk itu kan banyak yang ngerecokin kan. Sekarang korupsi begitu luar biasa, tindakan amoral di mana-mana. Jadi pokoknya dia sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan kalau misalnya itu penyakit bangsa ini dibiarkan, apa yang terjadi 10 tahun yang akan datang. Sekarang nekatnya seperti itu. Ya sekarang agak tiarap karena presidennya sering membentak-bentak, apa istilahnya, memberikan penegasan akan mengusir, akan membasmi korupsi. Sementara ini tiarapnya. Kalau tidak konsisten, paling konsisten 2 periode. Nah setelah itu belum tentu lah presiden yang akan datang. Nanti mereka akan kembali lagi rame-rame korupsi lagi pada aset bangsa. Itu yang terjadi seperti itu. Maka sekarang kalau ada anak muda berani menunjukkan eksistensi dirinya, mencari kesejahteraan di luar negeri dengan hashtag kabur aja dulu, ya kita hormati. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya Bu Dokter ya untuk anak-anak yang memilih untuk mengenyam pendidikan di luar negeri ataupun juga bahkan bekerja untuk luar negeri gitu. Iya, karena kami lihat itu mereka memang yang di Twitter ya terutama itu membuat berisik tagar ini supaya mendapatkan respon perhatian, dari pemerintah supaya lebih memperhatikan ya anak-anak bangsa ini, ya memberikan fasilitas, ya memberikan dukungan ya secara merata, tidak hanya pada orang-orang yang dekat dengan kelompoknya dan sebagainya seperti itu ya, karena seperti yang tadi sudah Ustadz Haryo bilang, bagaimanapun di sini banyak yang keajaiban terjadi gitu loh ya, konsistenan dalam semua aspek ya, baik terutama dalam aspek hukum ya kan, dalam aspek keadilan. Nah itu sangat dipertanyakan dan tidak pernah ada solusi yang jelas ya, tidak ada malu dan sebagainya, sehingga ya mereka berusaha membuat berisik supaya diberikan atensi dan diperbaiki, karena sekarang kan kalau diberisikin baru dapat atensi. Seperti yang 3 tahun akhirnya 20 tahun gitu kan. 6 tahun. 6 tahun iya 6 tahun awalnya 6 tahun. Jadi 20 tahun ya kan. Nah, makanya harus memang kita berisikin seperti ini supaya hal-hal yang memang selayaknya mendapatkan apresiasi itu ya dapat apresiasi dong, seperti yang sekarang pemangkasan untuk efisiensi anggaran yang dipangkas mana, jangan sampai atasannya tambah banyak tapi anggaran riset ya pengembangan dipangkas, itu kan nggak pas gitu loh. Harusnya atasannya jangan diperbanyak, itu membebani ya. Ada ilustrasi kocak juga ini ya, karena menyindir ya. Jadi ada suatu perahu ya yang dayung tinggal satu, udah kurus kering, sementara yang naik bos-bos banyak. Ini bilang kan udah kita lakukan efisiensi, tapi kenapa laju perahu ini tambah lambat ya? Ya iya, yang di efisiensi di bawah yang dayung cuma 1 orang dan udah kurus kering, sementara yang di atas itu bos-bosnya tambah banyak gitu. Iya benar-benar. Kemarin itu sempat viral salah satu karyawan di PHK. Terus tapi juga beberapa waktu kemudian mengangkat staf sus. Nah itu kan
buat apa? Ya mungkin ada pertimbangan sendiri Iya, ya. mungkin. Tapi kan kita sebagai warga Indonesia pastinya bertanya-tanya ya. Bahkan untuk yang masalah hukuman itu pun juga akhirnya warga kita itu jadi kayak yakin 20 tahun di dalam terus nggak jalan-jalan. Nah, kayak gitu komen-komennya ya Bu ya. Yang penting kan selalu kita kawal ya, supaya ya ini tadi keadilan dan kepastian hukum terutama itu berjalan dengan baik. Kita kawal aja, makanya kita julitin hal-hal yang tidak benar seperti itu. Emang tugasnya netizen itu banyak ya. Iya itu julitin yang perlu dijulitin. Nah iya benar. Ya, jangan julitin hal-hal yang tidak perlu, jadinya lebay nanti. Terus akhirnya powerless karena habis tenaganya untuk ngomporin si ini sama si ini, ngapain namanya gitu-gitu, nggak perlu lah ya. Jadi emang tugasnya kita lebih ke mengomentari untuk kemajuan Indonesia gitu ya, menjuliti hal-hal yang seperti ini gitu ya. Nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak apa-apa, tapi harus diingat ada kesetiaan yang harus kita tunjukkan. Pertama, kesetiaan kepada pemimpin yang sudah kita amanai, tanggung jawab, kita support mereka, ya tetap kita sikapi secara kritis, tetapi jangan terlalu kritis, nggak berani melangkah mereka. Ya tetap kita kita berikan kepercayaan penuh lah. Dalam agama itu kan sebenarnya ada 5 kepercayaan, kesetiaan yang harus kita tunjukkan. Yang kepada kepemimpin ini. Yang berikutnya, kesetiaan kepada sesama anak bangsa. Kita harus tunjukkan kita ini satu kepentingan untuk kemajuan bersama. Bayangkan kalau misalnya salah satu di antara bagian bangsa ini kemudian merasa berjaya, mendapat pelayanan baik, teman-teman yang lain cemburu, akhirnya terjadi konflik horizontal di antara mereka. Tapi kalau sesama anak negeri kita kemudian rukun, baik, saling support, Indonesia ini akan menjadi kekuatan yang sangat disegani. Bangsa ini akan menjadi macan Asia kan? Jangan sampai jadi kucing Asia. Terlalu kecil. Jadi kesetiaan kita tunjukkan kepada negeri ini, kepada sesama anak negeri. Kemudian ada juga kalau secara agama itu kita harus setia kepada Allah secara utuh gitu. Harus punya kesetiaan. Mutlak tuh Mas. Mutlak. Iya. Di Pancasila saja nomor 1 kok. Nomor 1 benar. Angka yang berikutnya itu nggak berarti kalau tidak ada angka yang 1 itu. Baru kalau kita Muslim itu ya setia kepada Rasul yang telah membimbing kita menapai kehidupan yang seperti sekarang ini, luar biasa. Baru yang ketiga itu kepada guidance kehidupan yang namanya kitab suci, itu harus setia. 3 kesetiaan ini paling penting, baru kepada pemimpin yang sudah kita berikan amanah dan kepada sesama anak negeri itu. Ini yang harus kita tunjukkan, bukan sekedar kita mengkritisi, tapi kalau misalnya yang dikritisi memang benar adanya ya kita support gitu ya. Tapi pada sisi yang lain kita juga harus menghargai perbedaan-perbedaan keinginan. Mereka anak muda sekarang itu coba kita lihat di dunia kerja. Anak muda itu begitu gampangnya pindah tempat kerja itu. Iya benar-benar iya. Beda sama anak-anak dulu ya. Beda. Kalau dulu itu begitu kerja sampai pensiun di situ. Ya. Kalau sekarang ada kesejahteraan yang lebih tinggi aja pindah dia. Ya, nah inilah kondisi sekarang. Jadi kalau terhadap hashtag itu ya kita senang gitu ya. Senang kita support anak-anak muda biar lebih kreatif. Karena secara diam-diam anak-anak muda itu ada yang urunan loh. Iuran beberapa teman sekian yang berangkat dulu ke Jepang siapa gitu. Di sana kerja, setelah mendapat penghasilan di sana, temannya tuh juga ditarik dari sana. Iya, nambah berapa gitu modelnya. Saking kepinginnya sejahtera. Bukan berarti mereka tidak setia kepada bangsa, enggak. Saking kepinginnya sejahtera karena di sini agak susah mendapatkan kesejahteraan. Iya. Ya. Agak susah karena mungkin kayak misalkan kita dicari aja untuk yang tahun kemarin sama tahun sekarang aja, ini yang dicari kan bisa lolos PNS, bisa lolos P3K, itu yang harapannya dari orang-orang bahwa kalau udah PNS pasti sejahtera gitu. Kalau udah P3K pasti sejahtera asalkan gitu. tidak dirumahkan. Nah,
Iya. Oh enggak sih kalau PNS ya Pak ya kok. Kalau PNS Enggak kan. Yang honorernya itu. Nah, ini juga dirasakan sama warga-warga Lumajang ya Bu Dokter ya. Untuk tenaga honorernya itu banyak yang dirumahkan. Jadi saya baca berita itu ada hampir 1.000 jadi sekitar 900 sekian yang akan dirumahkan. Tapi kalau yang sudah dirumahkan itu sekitar 400 sekian. Nah, itu kan karena katanya efisiensi itu tadi. Itu makanya pengennya kayaknya kabur aja dulu ya. Di sini mungkin kurang terjamin gitu. Tapi kalau sebenarnya kita mau adil ya, kalau kita telisik ini pengangguran di sekitar kita karena tidak ada kesempatan kerja, sebenarnya enggak juga. Pekerjaan di sekitar kita ini cukup banyak ya. Cuman memang harus kita akui dengan jujur, banyak orang malas di sekitar kita. Jadi sebenarnya memang mereka butuh duit, ada kesempatan kerja walaupun mungkin gaji masih di bawah UMR ya kan, karena kalau mau rasional ya kondisi ekonomi sekarang kan memang lagi nggak baik-baik aja ya. Kalau memang itu betul-betul membutuhkan pekerjaan, membutuhkan uang tersebut ya dilakoni aja selagi halal, terus juga kerjaannya nggak terlalu berat ya. Nah kemudian juga minimal risiko, minimal modal ya. Tapi nyatanya banyak yang milih nganggur karena nggak sesuai passion, nggak keren, nggak ya lanyatnya. Nah sekarang lanyat ya, tahu lanyat ya, lanyat tuh loh, name tag yang pakai ini, yang dikalungin itu. BUMN itu kan pakai gini. Nah nggak pakai lanyat kerjanya, nggak keren jadinya. Bahkan nyun sewu ya, bahkan mereka yang sudah berstatus suami pun dan punya tanggungan memilih nganggur karena itu tadi ya, nggak passion, nggak keren dan nggak tahu ya pikirannya bagaimana itu. Jadi mereka ini pengennya sejahtera, kerjanya kantoran, gajinya stabil, asuransi kesehatan ada, kalau bisa yang premium ya, ada THR, ada tunjangan, ada gaji ke-13, 14 dan sebagainya. Terus kerja pakai lanyat. Gitu. Agak susah ya kalau kayak gitu ya. Kalau maksudnya kriterianya seperti itu, bukan hanya sekedar kerja, gimana caranya dapat kerjaan, dapat gaji gitu, maksudnya dapat uang gitu, bukan stop di situ aja Bu Dokter ya. Kalau anak-anak sekarang itu, jadi mereka pengennya harus nomor satu keren dulu. Nah keren itu nanti juga tanya kerjaannya di mana ya, di institusi apa seperti itu. Jadi kalau kerjaan yang non formal, walaupun itu mungkin menghasilkan, tapi mending ditinggal karena mungkin cuma dorong gerobak atau membuka warung dan sebagainya yang UMKM dan sebagainya, itu dianggap nggak keren itu. Nah yang penting harus sepatuan, bawa laptop, pakai lanyat kayak gitu. Itu memang ya harus kita akui, makanya itu males kan, berarti banyak orang malas di sekitar kita. Nah padahal eranya sekarang kayaknya deindustrialisasi ya. Di kita sekarang kan banyak pabrik tutup, ya kan, banyak yang memindahkan investasi dari sini keluar dan sebagainya. Nah era-era ini yang bertahan siapa? Yang kreatif, dalam hal ini UMKM, dan UMKM-nya Indonesia ini juara loh sebenarnya. Begitu, kualitasnya bagus, idenya banyak kayak gitu. Tapi itu tadi males menekuni, akhirnya ya mangkrak seperti itu. Pengennya kerjanya enak, keren gitu. Sebenarnya berarti yang harus diperbaiki juga bukan hanya dari atas ya Bu Dokter ya. Semuanya harus berubah. Mindsetnya yang anak-anak yang di bawah ini, maksudnya warga-warganya kita. Padahal sebenarnya kalau mereka tahu yang bekerja di luar negeri juga pekerjaannya susah loh. Iya. Ya kan ada yang maksudnya tuh kerja di berjam-jam. Jadi kalau misalkan kamu sudah membersihkan gedung lantai sekian, berapa jam itu gajinya. Maksudnya ada pekerjaan yang seperti itu. Kayak gitu. Nah, orang-orang yang pengennya dapat hasil banyak tapi kerjaannya nggak mau berat, ini yang angel. Yang susah. Iya, jadi nggak bisa kalau kita lihat hanya nilai nominalnya aja, tapi kan juga harus ngelihat semuanya ya.
pajaknya berapa, Iya. hasilnya kayak gitu, kemudian istirahatnya bagaimana, living cost-nya bagaimana, lingkungan kerja banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi sebenarnya mau kerja apapun itu semua ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya, nggak ada enaknya tok, oh enaknya gini tok ya, oh tapi otaknya tuh butek ya, mikir sana sini. Iya, iya. Kadang Berarti harus ada mindset yang harus diubah ya. mm-mm. Ada sebuah pesantren di Jawa Timur ini, di Gontor itu, dari awal berdirinya pesantren itu, sang kiai pendiri sekaligus pengasuh pondok itu, cita-citanya yang selalu ditanamkan kepada para santri, nanti selesai dari pondok sini jangan kepingin jadi pegawai, tapi inilah kalian punya pegawai. Nah, ini kan menunjukkan kreativitas harus dijunjung tinggi, harus berani melakukan terobosan-terobosan. Akhirnya santrinya dulu era-era awal itu banyak yang punya perusahaan-perusahaan, yang punya karyawan banyak gitu. Walaupun dia tidak punya bukan pegawai, bosnya itu yang alumni Gontor itu, tapi punya karyawan. Ya semacam, kalau di sini mungkin Bu Dokter ya. Nah, iya, banyak ya Ini banyak karyawannya ya. karyawannya, ya. Mm-mm. Ya seperti itulah, walaupun nggak mondok di Gontor tapi Tapi punya karyawan. Iya. Nggak usah mondok di Gontor kalau Bu Dokter. Iya, tapi benar juga sih, lebih sebenarnya kan kayak gini. Usaha sekecil apapun kita tetap jadi bosnya. Ya, mental itu namanya mental jeragan. Iya. Jadi mau gimana pun ya ini aku bosnya, mau tutup kapan, mau buka kapan gitu. Jadi nggak ada yang ngatur. Tapi gimana caranya kita juga harus bisa mengembangkan usaha kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar berhenti pokok apa jari aku gitu kan, nggak berhenti di situ, tapi gimana ngembangin gitu ya. Kayak Bu Dokter kan mungkin awalnya KBTK, terus kemudian berkembang jadi punya SKS dulu, terus sekarang punya SD gitu kan, semuanya nggak langsung ibu langsung semuanya dari daycare ya Bu ya. Iya, dari bawah banget kan, dari anak-anak yang kecil, terus kemudian berkembang lagi KBTK, berkembang lagi SD, seperti itu kan, nggak mungkin langsung dari langsung ya Bu ya. Ya kan memang karena saya filosofinya kan semua kan dari bayi dulu, kan? Iya, latihan dulu bisa jalan nih. Jadi baru masuk step selanjutnya. Gini kan nih, kalau belum bisa mampu selanjutnya ya udah mandek situ dulu. Ya, dibagusin dulu jalannya, ngomongnya, baru nanti naik tahap selanjutnya. Gitu aja. Ya yang jadi kompetitor tuh ya diri kita sendiri, nafsu kita sendiri gitu. Ya harus mikir terus, maka nggak mudah juga jadi bos ya, jadi pemimpin, jadi leader tuh nggak mudah. Ini Ustadz Haryo nih yang pengalaman jadi banyak ketua kan. Oh iya, ketuanya ketua. Iya, itu dulu. Loh, tapi kan ya itu tadi kayak tagar hashtag kabur aja dulu, itu kan membawa pengalaman masuk ke Indonesia setelah dia pulang. Nah, Ustadz Suharyo juga kan gitu ya Bu Dokter ya, setelah jadi ketuanya ketua. Nah, ini kan berarti sudah banyak pengalaman Ustadz. Iya, tapi tidak pernah pengalaman jadi anak buah. Jadi nggak enak. Speechless. Iya, langsung udah dihantam kayak gitu. Mungkin katanya Ustadz Suharyo biar sekalian nih.